gila sekali. Sungguh, ini lelucon yang sangat bagus. Aku terjatuh dari kamar pakaian setelah pementasan habis. Di situ, dengan tenang, aku ngorok setelah semua orang meninggalkan gedung teater ini. Aku memang orang tua yang tolol. Si tua sialan. Mungkin aku terlalu banyak minum, sehingga aku tertidur di dalam sana, tergeletak. Sungguh pintar. Jika dipikir umurku yang tua ini masih memiliki hasrat muda. Selamatlah kau pemuda gaib. Praktikus Sapilo, di mana kau setan? Sapilo, kedua bajingan itu pastilah sudah tertidur. Meskipun ada gempa, tak mungkin membangunkan mereka sekarang. Sapilo, Praktikus, Sapilo. Tak ada suara, hanya gema yang menyahutku. Setiap akan ada pementasan, ku beri mereka persenan setiap hari. Tapi kadang-kadang juga tidak. Malah mereka yang memberiku pinjaman. Mungkin mereka sudah ngorok bersama bau pengap gedung teater ini. Atau mungkin mereka sudah menguncinya. Aku mabuk. Aku tidur. Aku mabuk. Aku tidur. Aku mimpi.
Pementasan malam ini sungguh mengembirakan. Alangkah gilanya jika dipikir. Sudah berapa banyak bir, anggur, kutuang dalam tenggorokanku ini. Untuk menghormati peristiwa malam ini luar biasa. Aku merasa tubuhku tenggelam seluruhnya dan ada 20 macam lidah dalam mulutku. Oh, sungguh tolol, gila sekali. Si tua malang jahanam ini masih mabuk lagi dan tidak tahu apa sebenarnya yang dia tuhankan. Kepalaku remuk, tubuhku menggeletar, aku merasa dingin serta gelap seperti dalam kolong bawah tanah. Jika aku tidak lupa akan hancurnya kesehatanku, seharusnya lah aku ingat umurku yang sudah tua dan tidak ada gunanya lagi. Aku yang bergaya dengan tolol, pongah, pura-pura muda, masih saja tidak merasa bahwa umurku telah usai. Kuciumi tanganku yang 68 tahun berlalu dan tak mungkin kutengok kembali. Telah kukosongkan botol terakhir itu. Cuma tinggal berapa tetes saja di dasarnya. Tinggal gerak-geraknya saja. Ya, demikianlah Gledais, si pemuda tua.
Aneh sekali. Aku sudah berada di pentas ini selama 40 tahun. Baru pertama kali aku menyaksikan gedung teater ini di malam hari. Saat lampu-lampu dimatikan. Iya. Untuk pertama kali. Oh. Gelap sekali. Gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh. Aku hanya melihat lubang tempat si pembisik dialog berada. Di bawah kolong mejanya. Terbaring dalam liang yang gelap. Hitam tak berdasar. Macam kuburan di mana maut mungkin bersembunyi. Oh, dingin sekali. Angin berhembus di dalam teater kosong ini. Semacam berada di terowongan batu. Ini tempat hantu. Tengkuku bergidik. Gerak tikus. Sapilo. Di mana kalian? Sapilo. Apa yang membuat benda-benda di sekitarku begitu menyeramkan? Semestinya aku diberi minuman lagi. Aku seorang yang makin tua. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Di usia 68 tahun, seseorang semestinya sudah berada di tempat ibadah dan menyambut kematian. Sedangkan aku masih di sini. Ya Tuhan. Siapa kau? Apa perlumu? Siapa kau? Ini aku, Tuan. Ini aku. Siapa kau? Sapilo? Ini aku, Tuan. Aku si pembisik dialog.
berada di bawah kolong pengap properti ini hanya demi para aktor yang pelupa. Oh, ya Tuhan, itu kau itu sapi. Apa yang kau kerjakan di sini? Tuan, malam ini izinkan aku menginap di lemari pakaian, Tuan. Mohon sekali, Tuan jangan beritahukan pada pemilik gedung yang sombong itu. Malam ini aku sungguh tak punya tempat untuk menginap, Tuan. Sungguh, malam ini aku benar-benar tidak punya tempat untuk menginap, Tuan. Kau tahu sendiri, kadang aku menginap di rumah Broila yang manis itu. Dari mulutmu berembus bau naga dan aroma anggur. Ternyata kau memang sapi lo. Sapi. Aku sudah tua, Sapilo. Umurku 68 tahun. Aku sakit-sakitan. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Aku mohon, jangan kau tinggalkan aku, Pilo. Jangan. Aku sudah uzur. Aku akan mati. Ini mengerikan sekali. Tuan, sebaiknya Tuan pulang saja. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku tidak punya rumah. Kau sendiri tidak punya rumah, kan? Kau lebih memilih bermesraan dengan Broila yang gemuk itu. Oh, tidak, Sapilo. Jangan begitu, Tuan. Dia bukan wanita yang gemuk kok. Dia cuma wanita yang berdaging lebih. Oh. Tuan. Oh. Tuan lupa di mana Tuan tinggal? Tidak. Aku tidak mau ke sana. Aku tidak punya siapa-siapa, Sapilo. Aku tidak punya keluarga. Tidak ada yang mau menolongku ke tempat tidur kalau aku mabuk. Tidak ada yang membutuhkan aku. Aku ini milik siapa? Tidak ada yang mencintaiku. Tak sebuah hati pun, Sapilo. Tapi penonton mencintai Tuan. Penonton sudah pulang. Mereka sudah tidur.
Mereka melupakan badut tuanya. Tidak ada yang membutuhkan aku. Tidak ada yang mencintai aku. Aku tidak punya istri. Tidak punya anak. Oh. Oh. Dia benar-benar mabuk berat. Oh. Atau aku ambil air saja untuk mengguyurnya. Ya, ambil air untuk mengguyurnya. Hei, mau kemana? Aku pamit sebentar, Tuan. Dan pakaian harus segera dirapikan sebelum wajahku yang ganteng ini dihujani ludah caci maki oleh Bruce yang galak itu. Aku pergi, Tuan. Jangan pergi. Aku pergi. Jangan pergi, Sabilo. Jangan. Aku seorang laki-laki yang masih hidup segar. Darah masih mengalir dalam nadiku. Darah warisan bangsawan. Aku seorang aristokrat. Betapa gagahnya aku sewaktu masih muda. Tampan, gagah, dan berani. Tapi kemana semua itu kini? Pastilah ada lubang yang menelan itu semua. Aku hanya bisa mengenangnya sekarang. Aku dapat melihatnya dengan jelas. Melihat wajahmu. Wajah remaja yang riang. Bersama gairah pujaan wanita. Wanita Sabilo.
gairah remaja bergejolak. Aku ingat wanita yang jatuh cinta karena aktingku. Oh, dia cantik, muda, tinggi semampai, suci tak bercela, bersinar laksana fajar musim panas. Aku ingat saat aku berdiri di hadapannya. Iya, seperti sekarang. Oh, dia tampak begitu mencintaiku. Tidak seperti kenyataan kemudian. Berkatalah ia, supaya aku memandangnya dengan pandangan mesra. Pandangan yang tak dapat kulupakan sampai ke lubang kubur sekalipun. Pandangan yang penuh kasih, lembut, begitu dalam. Oh, dengan riang mabuk kepaya, aku berlutut di hadapannya dan memohon demi kebahagiaan. Lalu berkatalah ia, tinggalkan pentas. Kalian mengerti, dia dapat mencintai akting untuk mengawininya. Tidak. Ketika aku mengetahui segalanya dan pengetahuan itu telah dibeli tunai. Setelah itu, gadis itu kumulailah pengembaraanku tanpa tujuan hidup dari hari ke hari, tanpa tujuan apa-apa. Kemudian aku mengambil peranan sebagai pelawak murahan. Kubiarkan diriku hancur. Oh, semestinya aku sudah menjadi artis besar. Perlahan-lahan kubuang semua bakatku. Memainkan banyolan-banyolan tolol. Kehilangan pegangan, kehilangan kekuatan ekspresi diri. Hanya bisa menjadi seorang benci. Ya, hanya menjadi seorang benci. Mary Andrew tidak menjadi laki-laki. Lebay. Namun malam ini, ketika aku terbangun dan duduk,
45 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu. Sungguh perjalanan yang cukup jauh. Tuan Keledai, tentunya kau memiliki penggemar yang pastinya memujimu. Yang mulia terhormat, mereka memujiku sewaktu aku masih muda. Oh, masih muda. Apakah di masa tuamu sekarang ini mereka tetap memujimu? Coba Tuan pikir, mereka memujiku. Mereka telah menyeruku dengan 16 kali dan memberiku 3 bungkus bunga dan benda-benda yang lain. Tapi tak sebuah hati pun yang datang setelah pementasan usai yang membangunkan orang tua ini dan membawanya pulang ke rumah. Tahan emosimu, Tuan Keledai. Tidak ada yang membawa kau pulang ke rumah. Kau tak punya istri. Aku punya istri, tapi tak punya anak. Aku seperti angin yang melintasi padang sepi. Aku akan mati, dan tak seorang pun mengikuti. Sungguh mengerikan kesepian ini. Tidak ada yang membutuhkan aku. Tidak ada yang mengasihiku. Sungguh malang sekali nasibmu, Tuan Keledai. Baik, kembali pada tuntutan penonton. Apakah Anda percaya bahwa mereka adalah penggemarmu yang setia? Aku mengerti tentang penonton. Tapi sejak saat itu, aku tidak percaya lagi dengan mereka. Dengan tepukan-tepukan mereka. Dengan bungkusan-bungkusan bunga mereka. Apalagi ketertarikan mereka. Mereka memujiku. Mereka membeli gambarku. Tapi tetap aku asing bagi mereka. Mereka memburuku supaya bertemu denganku. Tetapi melarang adik perempuan atau putrinya untuk kawin denganku. Tunggu. Bisakah kau ulangi pernyataan? Mereka memburuku supaya bertemu denganku. Tapi tetap melarang adik perempuan atau putrinya untuk kawin denganku. Manusia yang hina dina. Aku tidak yakin lagi dengan mereka. Tidaklah yakin lagi dengan mereka.
Tadi aku melihat di belakang. Di sana, di sampingku, terbentang waktu 68 tahun. Minumanmu membuatku pusing. Aku mabuk ya? Baru aku menyadari betapa lamanya itu sudah. Dan semua telah berlalu. Semua telah berlalu. Tetapi betapa jeniusnya aku. Aku tidak bisa membayangkan kemampuanku. Oh, betapa menariknya diriku, betapa peka dan betapa hebat tali senar menggetarkan roh dalam dada ini. Oh, berdebar aku dibuatnya. Tunggu sebentar. Coba kau dengarkan. Biar aku menarik nafas dulu. Sekarang dengarkan. Sekarang kau dengarkan ini. Something is rotten in this age of hope. Let a little feather and blow up at the moon. Good Hamlet, give me just one drink, and I won't go for your sorrow. Reach out the turn, I the prince, killing king. All my people, what I've done under thee. Something is rotten in this range of hope. Let her live in her and flower and the moon. Bagaimana? Jelekkah itu? Tidak. Hei, siapa itu? Oh, siapa? Oh, rak tikus. Tikus rak. Si pencatat adegan. Kau pasti ingat satu lagi dari Lear, Raja Lear. Ayo, kau mainkan. Kau mainkan. Tikus, Ayo gerak tikus, cepat mainkan. lir tikus. Lir tikus.
saat lagi. Dan kemudian dengarkanlah. Tiuplah angin, hancurkan pelipismu. Kamu tiupkan hingga kau basahi puncak darat kami. Tenggelamkanlah ayam-ayam, kau berkacang pikiran yang pasti membakar. Patung disambar petir, hanguskan kepalamu yang ubanan. Dan kau segala buruh yang menggelegar, pukul ratakan bentuk dunia yang gemuk. Hancurkan kesuburan dunia, segala kecambah lebur. Itulah yang membuat orang tak bersyukur. Menguturlah sesuka hatimu, muntahkan kabar, luncurkanlah hujan, bukan cuma hujan. Angin, kilat, api adalah putri-putrimu. Selamat menikmati kegilaan tuanmu. Siapa itu? Oh, satu lagi. Pak Bu Ba. Si tukang kayu. Kalian pasti ingat. Salah satu adegan si dua buta, Kobi dan Lobi dari naskah The Visit, karya Frederick Durrenmatt. Ayo, kalian mainkan, biar aku yang jadi polisinya. Ayo, kalian mainkan. Baik, Tuan. Ayo kita mainkan. Ayo. Kamu sana. Kalau begitu, kau cari kacamatanya. Kau yang cari kacamatanya sajalah. Kau cari kacamatanya. Ya sudah, kau cari tongkatnya. Kalau begitu kau cari kacamatanya. Dan kau tongkatnya. Ya, ayo kita cari. Kamu Mbak. Apa? Apa kau sudah menemukannya? Masih belum? Aku juga. Mbak. Ya, Apa kau sudah menemukannya? masih. Sama. Sedikit tapi. Sedikit. Mbak. Buba. Ya, aku datang. Aku sudah menemukannya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo kita mau makainya. Keren. Cakep. Ayo kita coba. Ayo. Berbalik. Mundur. Yuk. Apa lagi? Dari luar. Oh iya, lupa. Kita sudah siap, Tuan. Ya. Kita berada di Dollywood. Kita menciumnya. Udara Dollywood. Kalian
siapa? Kita anggota rombongan Nyonya Tua. Rombongan Nyonya Tua kita. Kita dikasih nama Kopi dan Lobby. Kobi dan Nobi. Nyonya Zakanasian menginap di Hotel Majapahit Platina. Hotel terbaik di kota ini. Kita buta. Buta kita. Oh, kalian buta. Kalau begitu, aku antar kalian ke sana. Oh, terima kasih Pak Polisi. Terima kasih. Pak Polisi, terima kasih. Kalau kalian buta, bagaimana kalian bisa tahu kalau aku polisi? Dari gaya bicaranya. Ya, semua polisi gaya bicaranya sama. Oh, tuan-tuan sudah biasa berurusan dengan polisi ya? Apa? Tuan-tuan. Dikiranya kita lelaki apa? Kalau bukan laki-laki, lalu kalian siapa? Oh, nanti akan tahu sendiri. Akan tahu nanti sendirinya. Kalian selalu riang gembira ya? Iya, dikasih daging iga dan paha setiap hari. Setiap hari diberi daging iga dan paha. Oh, Iga dan paha. kalau aku setiap hari diberi iga dan paha, pasti aku akan riang gembira juga. Ayo, aku antar kalian ke sana. Ayo, ayo pegang tanganku. Iya, asik. Kita menyusul Nyonya Zakanasian ke sana. Ke Bobby dan Tommy. Robi dan Robi. Sungguh aneh humor orang-orang ini. Sungguh pintar dan berbakat kalian. Iya Tuan. Satu lagi untuk mengembalikan masa mudaku. Apa ya? Coba kau pegang ini. Kita memainkan cuplikan dari Hamlet. Biarkan aku untuk memulai. Para pencacat. Biarkan aku. Para pencacat. Biarkan aku. Kau. Coba kau mainkan. Biarkan aku mulai. Para pencacat. Biarkan aku sendirian. Oh Tuan, jikalau tugasku begitu garang, maka kekasihku begitu curang. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti itu. Mana gerak tikus? Pergi lagi dia. Susah sekali dipegang buntutnya. Dasar tikus panggung. Padahal aku ingin mengajaknya bermain lagi. Sampai mana aku tadi?
sebabnya. Bagaimana ini? Ini mudah saja. Seperti berbaring-baring. Kau pegang, lalu kau tekan tutsnya, lalu kau keluarkan napas dari mulutmu, nanti akan muncul suara yang merdu. Nah, itu sebagai penutup ceritanya. Itu juga sebabnya Tuan, aku tak bisa menggunakannya agar cocok. Oh, mengapa? Ingatlah betapa kau tak bergunanya untukku. Kau seharusnya paham akan istirahatku. Kau harus menangkap hakikat dari kegaiban. Kau harus mendengar catatanku yang mula-mula hingga puncak pedomanku. Nah, disitulah muncul suara yang merdu. Kau tak bisa melihatnya hingga puncak. Astaga! Alat instrumen apa yang kau kendaki? Hah? Walaupun kau tak yakin dan kau tak bisa melakukannya. Hah? Hebat, hebat. Setan apa yang mengalir dalam diriku? Aku bukan orang tua. Semua itu omong kosong. Aliran tenaga masih ada dalam diriku. Usia tua dan jenius tidak bisa berdampingan bersama-sama. Apa yang membuatmu nampak membisu saja, Sapilo? Penonton mencintai Tuan. Oh. Ya, kau memang jenius Tuan. Oh. Kasihanilah aku, anak-anak. Mari, ayo, kita tukar pakaian, ayo. Aku bukan orang tua, semuanya itu hanya tolol, omong kosong. Oh, jangan menangis begitu. Apa? Segalanya bukan. Ya. Ayolah, ayo. Jangan melotot begitu. Ayolah orang tua, ayolah. Di mana ada seni dan jenius, di situ tidak ada ketentuan, penyakitan atau kesepian. Oh, hanya kematian yang semakin mendekat. Aku seperti uap lemin botol pecah. Dan kau adalah Sapilo, Traktikus, Babuba. Sudahlah, aku bukan jenius. Aku lebih pantas bisa makan dengan Sapilo, Traktikus, dan Babuba.
Malah untuk itu semua aku semakin tua. Ya, kau ingat baris-baris dari naskah Otelo atau lagu pembuka dari The Haunted? Hah? Ayo kita nyanyikan. Botol dan sebotol whisky dari Irlandia. Masih terlalu pagi, si pelaut memegang botolnya. Hura-hura, hura-hura, aku menyanyi lagi. Oh. Selamat tinggal kenangan damai. Wahab perang yang mengalahkan angin unggul. Oh, selamat tinggal. Selamat tinggal ringkih kuda dan sangkakala trompet. Pukulan genderang bersemangat yang menembus pendengaran.